Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Yasinta Elizabeth Alojaha dan teman saya Yerlin Angelia Korelomi. Kami berdua dari kelas 10A dan akan mempresentasikan hasil PPT Fisika tentang materi pengukuran. Yang pertama-tama kata kunci. Kata kunci di sini yaitu besaran, besaran pokok, besaran turunan, satuan, dimensi, angka penting, notasi ilmiah, jangka sorong, mikrometer sekrup, pengukuran tunggal, pengukuran berulang, kesalahan pengukuran, ketidakpastian pengukuran. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kita dapat satu, mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. 2. Mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. 3. Melakukan pengolahan data hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. 4. Menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan aturan penulisan notasi ilmiah. 5. Menentukan nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Dan 6. Merancang percobaan untuk menyelidiki suatu kasus terkait pengukuran. Macam-macam alat ukur. Tentu kita tidak asing bukan dengan aktivitas pada gambar di bawah ini. Apapun bidang pekerjaannya, aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan pengukuran. Sehingga penting bagi kita untuk dapat memahami tentang prinsip-prinsip pengukuran. Ketika kita sedang mengukur suatu benda yang ukurannya tidak diketahui dengan menggunakan alat ukur, berarti kita sedang membandingkan ukuran suatu benda yang belum diketahui ukurannya dengan alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Terdapat banyak sekali alat ukur yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur yang tersebut digunakan bergantung dengan apa yang diukur dari benda yang ingin diketahui ukurannya. Besaran, satuan, dan dimensi. Besaran. Besaran merupakan sesuatu yang akan diukur. Besaran terdiri atas dua kelompok besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok. Sistem satuan. Satuan merupakan ukuran yang terjadi acuan dari suatu besaran. Terdapat beberapa sistem satuan yang digunakan di dunia seperti sistem fps, feet, pound, dan sekon, cgs, sentimeter, gram, dan sekon, dan mks, meter, kilogram, dan sekon. Beberapa negara memiliki kebiasaannya masing-masing dalam penggunaan sistem satuan. Oleh karena itu, masyarakat ilmiah bersama-sama membuat kesepakatan tentang satu sistem satuan baku yang resmi digunakan secara universal. Satuan tersebut adalah satuan internasional dalam bahasa aslinya, Sisteme Internasional di Unities atau biasa disingkat dengan SI. Kalian dapat melihat beberapa contoh satuan SI dari besaran pokok dan besaran turunan pada tabel berikut. Dimensi. Dimensi di sini merupakan cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya. Suatu besaran turunan dapat dinyatakan dalam susunan beberapa besaran pokok yang dapat diketahui dengan cara melakukan analisis dimensi. Dimensi dari besaran pokok berupa lambang yang ditulis dengan kurung siku dan huruf kapital tertentu. Baut dan bor berfungsi untuk menyatukan dua komponen alat secara tidak permanen, sehingga ketika kedua komponen alat perlu dipisahkan, kedua komponen tersebut dapat dipisahkan dengan mudah tanpa mengalami kerusakan. Biasanya sebelum dipasangkan pada komponen alat, baut dan bor ini diukur terlebih dahulu, dipastikan ukurannya sesuai dengan komponen-komponen alat agar komponen alat tidak mengalami kerusakan saat digunakan. Untuk memilih alat ukur apa yang digunakan dalam kegiatan pengukuran, kita perlu mempertimbangkan besaran apa yang diukur. Pada kasus ini, kita harus memilih alat ukur panjang apa yang cocok digunakan untuk mengukur diameter baut. Sebelum mempertimbangkannya, kita perlu mengetahui cara mengukur menggunakan alat ukur panjang berikut. Yang pertama, jangka sorong.
Komponen-komponen pada jangka sorong yaitu 1. Rahang dalam, fungsi mengukur tebal dan diameter luar benda. 2. Rahang luar, fungsi mengukur diameter dalam benda. 3. Pengukur ke dalam, fungsi mengukur kedalaman benda. 4. Skala utama cm, fungsi mengukur skala utama. 5. Skala utama inci, fungsi mengukur skala utama. 6. Skala nonius inci, fungsi mengukur skala nonius. 7. Skala nonius 0,1 mm, fungsi mengukur skala nonius. 8. Pengunci, fungsi mengunci alat ukur. 2. Nilai skala terkecil pada alat ukur. Pada alat ukur jangka sorong terdapat 2 skala. Skala yang letaknya di atas komponen nomor 4 disebut skala utama. Skala utama merupakan skala yang bernilai cm pada alat ukur tersebut. Sementara skala yang letaknya di bawah komponen nomor 6 disebut skala nonius. Skala nonius merupakan skala milimeter. 3. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran. Karena adanya kemungkinan terjadinya ketidaktelitian, maka terdapat nilai yang menyatakan kemungkinan error dari pengukuran, yaitu nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran dapat ditentukan dengan cara di bawah ini. 4. Cara mengukur menggunakan jangka sorong. 1. Menjepit benda di antara rahang tetap dan geser. 2. Mengunci hasil pengukuran. 3. Menetapkan 0 skala nonius sebagai acuan pengukurannya. 4. Lihat 1. Ukuran skala utama yang berada tepat pada 0 skala nonius. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. 5. Skala nonius yang berimpit atau segari dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. 6. Menjumlahkan nilai skala utama dengan 0,01 kali nilai skala nonius. 5. Membaca pengukuran. Gambar di samping merupakan diameter sebuah benda diukur dengan menggunakan jangka sorong. Skala utama 2,00 cm, skala nonius 1 kali 0,01 sama dengan 0,01 cm. Hasil pengukuran 2,01 cm. Berikutnya mikrometer sekrup. Komponen-komponen yang ada pada mikrometer sekrup. 1. Landasan, fungsi sebagai penahan benda. 2. Poros, menjepit benda yang diukur. 3. Bingkai, fungsi penghubung landasan dengan komponen lainnya. 4. Kunci, fungsi mengunci poros agar tidak bergeser. 5. Selumbung dalam, fungsi lintasan selumbung luar dan tempat skala utama dan skala nonius sampai mengukur skala utama. 6. Skala nonius, fungsi mengukur skala nonius. 7. Selumbung luar, tempat skala nonius yang dapat berputar dan bergeser. 8. Roda bergerigi, fungsi membatasi pergeseran poros berlebihan terhadap benda. 2. Nilai skala terkecil pada alat ukur. Pada alat ukur mikrometer sekrup terdapat 2 skala. Skala yang letaknya di kiri dan arah pembacaan skalanya horizontal. Komponen nomor 5 disebut skala utama. Skala utama merupakan skala yang bernilai 1 mm pada alat ukur tersebut. Sementara di kanan dan arah pembacaan skalanya vertikal. Komponen nomor 6 disebut skala nonius. Skala nonius merupakan skala yang bernilai 0,01 mm. 3. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran. Karena adanya kemungkinan terjadi ketidaktelitian, maka terdapat nilai yang menyatakan kemungkinan error dari pengukuran, yaitu nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran dapat ditentukan sama seperti jangka sorong. 4. Cara mengukur menggunakan jangka sorong. 1. Letakkan benda yang ingin diukur, kemudian menjepit benda tersebut di antara landasan dan poros serta menguncinya. 2. Lihat 1. Ukuran skala utama yang berada tepat di samping selumbung luar. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama.
3. Nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. 5. Membaca pengukuran. Diameter benda diukur dengan menggunakan mikrometer skrob. Skala utama 7,00 mm. Skala nonius 25 kali 0,01 sama dengan 0,25 mm. Hasil pengukuran 7,25 mm. Berikutnya angka penting. 1. Pengertian. Angka penting atau angka signifikan merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung ketika angka penting digunakan. Digit terakhir dianggap tidak pasti. Ketidakpastian dari digit terakhir tergantung pada alat yang digunakan dalam suatu pengukuran. 2. Aturan dan contoh angka penting. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Seperti hasil pengukuran menunjukkan 56,45 yang artinya 4 angka penting dan hasil pengukuran 45,8 memiliki 3 angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara dua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Misalnya, hasil pengukuran menunjukkan 107 gram dan 5,05 kg. Maka berturut-turut kedua hasil pengukuran tersebut memiliki 3 angka penting. 3. Bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka 0 yang terletak sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya hasil pengukuran 0,11 cm dan 0,0235 cm berturut-turut memiliki yaitu 2 dan 3 angka penting. Hal ini karena angka 0 pada angka-angka tersebut hanya penanda desimal. 4. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya hasil pengukuran 0,1100 cm dan 0,023500 cm berturut-turut mempunyai 4 dan 5 angka penting. Berikutnya notasi ilmiah. 1. Pengertian. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan nomor untuk mengakomodir nilai-nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil sehingga dapat dipahami dengan mudah dalam bentuk standar desimal. 2. Rumus notasi ilmiah. Rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Kita lanjut ke 3. 3. Aturan notasi ilmiah. Bilangan asli yang berakhir dengan 0 harus ditulis dengan bentuk notasi ilmiah. Angka-angka yang ada di dalam notasi ilmiah merupakan angka penting. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Ketidakpastian pengukuran merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Sifat dari ketidakpastian ialah memungkinkan terjadi dengan selisih maksimal antara nilai ukur dan nilai sebenarnya. Adanya ketidakpastian dalam pengukuran dipengaruhi oleh kondisi alat ukur dan ketelitian dari pengukur. Dalam berbagai kasus pengukuran, ketidakpastian pengukuran dan ketelitian pengukuran dinyatakan dalam angka signifikan. Semakin banyak angka signifikan, maka semakin kecil ketidakpastian pengukuran dan semakin besar ketelitian dari pengukuran. Itu adalah sedikit penjelasan dari presentasi kami tentang materi pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.